السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر آية. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إلى آخر آية. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid As-Salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, subuh ini, alhamdulillah kita sudah memasuki subuh ke-7 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah kita dapat melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai ini, dan insyaallah ini adalah akan menjadi amaliyah Ramadan kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, barangkali kemarin itu Jumat pertama bagi saya di masjid ini pun subuh pertama di Masjid As-Salihin bagi kami. Saya tugas di Oku sudah masuk ke bulan keempat, 3 bulan selesai sudah. Dari November, Desember, Januari, Februari. Ini sudah masuk ke 5 ya, masuk ke 5. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, saya bangga dan berbahagia bisa hadir bersama-sama hadirin dan hadirat sekalian salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Karena bagi seorang yang beriman dan bertakwa dimanapun dia berada, insyaallah dia tidak akan kesepian, karena dia mempunyai saudara-saudara orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tujuan ibadah puasa Ramadan yang Allah dengungkan, Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang ayat itu sangat populer di bulan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan, aku perintahkan kepadamu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan kepada umat-umatku yang telah dahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan esensinya ibadah puasa, agar membentuk diri kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian takwa.
Lantas apa sih makna takwa dan keutamaan takwa di dalam Al-Quran? Di dalam surat Al-Baqarah di awal Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan kepadanya. Hudal lil muttaqin, dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Nah, di sini Allah menjelaskan. Siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, bahkan sampai Al-Quran tentunya, yang terus kita baca, kita hayati, kita pahami maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian beriman kepada Rasul Allah. Rasul-Rasul pilihan Allah itu ada 25, dan Rasul kita adalah penutup dari segala nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa raib? Karena kita tidak bisa bertemu pada saat ini, tapi kita berkeyakinan dengan mengamalkan ajaran-ajaran beliau dan bersolawat kepada beliau, insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah dengan beliau nanti, dan kita akan didatangi beliau memberikan syafaat kepada kita karena kita banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah orang yang selalu memperbanyak bersolawat kepada Rasul, nanti Rasul akan memberikan syafaat kepadanya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beriman kepada hari akhir, bahwa kita meyakini bahwa dunia ini akan ada akhirnya, yaitu hari kiamat datang, yang dimana pada saat itu akan meluluh lantakkan bumi dunia ini. Langit dan bumi akan hancur, semua kehidupan akan sirna, semua kehidupan akan mati, dan inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semua rata, setelah itu semua mati, akan datang kedua masanya, masa kebangkitan, yang Allah akan membangkitkan kita semua yang telah meninggal dunia, yang telah wafat, yang telah mati, akan hidup kembali, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan berikutnya, yaitu padang mahsyar, kemudian di yaumil hisab, hari perhitungan, mizan dan lain sebagainya, sampailah pada titik akhir nanti alam akhirat. Cuma dua pilihan, surga atau neraka. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, perjalanan kita masih panjang. Dunia ini singkat sekali. Kalau kita di kota, di Palembang misalnya, kita naik bis kota, kita naik Damri, dunia ini hanya seperti halte, tempat nunggu bis itu. Ketika bis datang, kita akan naik bis, kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, dunia ini seperti laksana halte tersebut. Tidak selamanya kita akan tinggal di sini, maka perjalanan kita masih panjang. Di dunia inilah untuk kita mencari bekal kehidupan yang lebih luas, kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat nanti. Maka dari situ kita memperbanyak amal ibadah kita. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, senantiasa mendirikan salat. Ciri orang yang bertakwa adalah melaksanakan salat. Alhamdulillah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, insyaallah. Kita senantiasa melaksanakan salat dan berjamaah di masjid yang mulia ini. Maka kita akan mendapatkan nilai plus. Di samping melaksanakan sholat sama dengan yang lain, tapi kita berjamaah sebagaimana yang disunahkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah di masjid. Sungguh luar biasa, alhamdulillah, insyaallah. Kemudian berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mengeluarkan sebagian rezeki, baik itu berupa zakat, infak dan sedekah, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kepada orang-orang saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Itulah salah satu ciri orang yang bertakwa, gemar mengeluarkan infak dan sedekah, mengeluarkan sebagian rezekinya, karena dia menyadari bahwa dari harta titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita, itu ada sebagian hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak yatim piatu dan lain sebagainya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman kepada kitab yang kuturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan juga mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Mereka beriman yakin itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, itu di antara tanda-tanda orang yang bertakwa disebutkan di awal Al-Baqarah itu. Bagaimana keutamaan orang yang bertakwa itu? Orang yang tunduk patuh senantiasa kepada perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih orang yang bertakwa itu? Ya, nanti dia akan dimudahkan dalam kehidupan, diberikan jalan keluar dalam kehidupannya, dan akan diberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa akan diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan dalam hidupnya, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa akan diberikan perlindungan oleh Allah, didampingi oleh malaikat dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah pendidikan bagi kita untuk melatih, mengasah diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple sepertinya, tapi inilah pendidikan. Di saat kita puasa Ramadan 1 tahun sekali ini, Allah melatih diri kita. Kita disuruh menahan, namanya imsak, menahan diri kita, tidak makan, tidak minum. Puasa itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum saja, tapi menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tangan kita puasakan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mulut kita puasakan, tidak bicara yang kotor, menjauhi perbuatan-perbuatan fasik, menjauhi mengumpat, mencibir, ghibah dan lain sebagainya. Telinga kita juga kita jaga, jangan sampai kita mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia. Hati kita juga kita jaga, mata kita juga kita jaga. Mengapa kita lakukan? Dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak makanan, banyak minuman di rumah kita tidak kita makan, padahal perut kita mungkin bisa jadi lapar di siang hari. Ada saja orang mau bicara begini begitu, tapi tidak kita hiraukan karena kita sadar sedang berpuasa. Kalau ada orang yang mau mengajakmu membicarakan aib orang lain, katakan inni sha'imun, kata Rasul. Katakan saya sedang berpuasa. Lagi belum beli cung kediro, misalnya ibu-ibu di pasar, ada yang nak ngomongkan, kaget ya, maaf aku puasa, sudah lebaran deh. Lalu 10, mana sudah 10 lebaran kan? Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, semuanya kita lakukan lantaran taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan bahwa Allah itu dekat. Kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita. Kita merasakan bahwa Allah selalu mengawasi diri kita. Dan ini semua kita lakukan dengan ikhlas karena taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pribadi yang bertakwa. Merasakan kehadiran Allah itu dekat.
merasakan bahwa Allah itu selalu mengawasi gerak-gerik kita dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita terkontrol dan terjaga selalu. Itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar apa? Keimanan. Makanya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan didasari keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dengan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, ada seorang pasien datang ke dokter. Pasien ini ternyata orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dokternya bertakwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau berobat. Apa keluhan Bapak? Begini. Udah. Naik Pak. Di tempat apa itu? Bed nih dia. Naik. Berbaring Pak. Berbaring. Udah. Dokter mendekati. Dipegang. Diam. Diagnosa untuk ngecek. Pakai senter. Buka mata Pak. Jelitkan mata Pak. Jelit. Buka mulut Pak. Dibuka mulut. Tahan napas Pak. Tahan. Selesai berobat, turun. Pak, insya Allah Bapak tidak apa-apa. Hanya mungkin sedikit capek. Bapak, yang perlu Bapak lakukan adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, mengapa Bapak semua yang perintah saya tadi Bapak ikuti? Saya suruh naik bed, Bapak naik bed. Saya suruh berbaring, Bapak berbaring. Saya tempelkan alat untuk periksa ini, Bapak diam. Saya suruh Bapak jelitkan mata, Bapak nurut. Saya suruh Bapak buka mulut, Bapak buka mulut. Saya suruh Bapak tahan napas sebentar, Bapak tahan napas. Mengapa Bapak lakukan semua itu? Ya karena saya yakin bahwa Bapak itu seorang dokter yang ahli di bidangnya. Bapak akan mencari apa jenis penyakit saya. Maka semua yang Bapak perintahkan saya turut. Bapak, sesungguhnya inilah yang dinamakan takwa, cuma dalam bentuk kepada manusia. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya hanyalah manusia. Saya hanya berikhtiar. Saya memeriksa, kemudian memberikan obat, hanya berikhtiar. Tapi kesembuhan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinkan hati Bapak, mantapkan hati dan keimanan Bapak, bermohon kepada Allah. Insya Allah obat yang saya berikan ini lantaran diberkahi oleh Allah, Bapak insya Allah menjadi sehat dan sembuh. Amin ya Allah. Sejak saat itu si pasien ini menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran motivasi dari seorang dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan takwa. Tunduk patuh kepada perintah Allah. Mengapa kepada dokter Bapak begitu patuh? Tapi Bapak lupa patuh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mampu mendatangkan penyakit. Dialah yang mampu menyembuhkan penyakit. Dialah yang mampu memberikan cobaan. Dan dialah yang mampu memberikan kesembuhan dan keselamatan dari segala cobaan dan rintangan. Dialah Allah, Tuhan semesta alam.
Allahu Akbar. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, ada sebuah kisah nama seorang orang yang alim, orang yang zuhud luar biasa, yang selalu mengembara, namanya Al-Misri. Masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar hutan, ke atas gunung, menuruni lembah untuk mencari pengalaman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu ketika Bapak dan Ibu, beliau sampai di begitu masuk di daerah hutan, di pinggir sungai, beliau ditunjukkan Allah sebuah peristiwa yang luar biasa. Dia di tepi sungai, tiba-tiba di seberang situ ada kalajengking jingkrak berjalan ke tepian sungai. Ketika dia menetap di pinggir sungai, tiba-tiba ada seekor kodok yang datang naik di punggung kalajengking itu. Seakan-akan kalajengking memberikan tumpangan kepada si kodok untuk menyeberang sungai. Subhanallah. Sampai di seberang, kejadian apa ini? Sungguh luar biasa dan menakjubkan. Begitu kebersamaan, begitu saling membantu dua makhluk Allah. Sampai di seberang, kodok naik, kemudian kalajengking pun naik. Seakan tidak ingin lepas dari penglihatan ini, Al-Misri terus memperhatikan gerak-gerik kemana kalajengking itu. Tiba-tiba kalajengking menaiki sebuah pohon, manjat pohon. Begitu sampai di atas pohon, dia naik ke ranting. Tiba-tiba kalajengking itu menghamburkan diri dari ranting pohon itu ke bawah. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata di bawah pohon itu ada seorang bapak-bapak separuh baya yang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba datang seekor ular yang berbisa akan mematuk kepalanya. Saat yang bersamaan, kalajengking menghamburkan diri dan tepat di leher, jatuh di leher si ular, mencekik dengan tangan apa namanya itu, dengan jepitan anunya itu, dua tangannya itu jangkit. Nah, dijepit begitu sehingga terjadilah satu pertempuran yang luar biasa, yang sama-sama mengeluarkan bisa, dan akhirnya kalajengking mampu memenangkan peperangan. Si ular berbisa tadi mati. Kemudian kalajengking pergi, dan saking takjubnya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Misri berteriak, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Karena saking kuatnya berteriak memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang tidur terbangun. Bapak, mohon maaf, apa gerangan yang terjadi? Bapak begitu kuat dan kencang memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Tasbih, tahmid dan takbir dikumandangkan begitu tinggi. Bapak, saya baru menyaksikan sebuah keajaiban, sebuah peristiwa yang luar biasa, yang ini adalah sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari awal sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin, kata orang yang baru bangun tidur itu. Bapak, saya lihat peristiwa ini sangat luar biasa. Apa sih amalan Bapak? Apa sih ilmu Bapak? Aku numpang makai, Pak. Sehingga di saat akan maut akan datang mendekati Anda, bahaya akan mendekati Anda, tapi Allah memberikan perlindungan. Allah menunjukkan sebuah keajaiban yang luar biasa kepada saya pada hari ini, dan ini pelajaran yang paling berharga bagi saya dalam hidup saya. Bapak punya ilmu apa, Pak? Amalan apa yang Bapak amalkan, Pak? Saya numpang makai. Kata si bapak yang baru bangun tidur itu, saya tidak punya amalan apa-apa, Pak. Aku tak kati amalan, tak suek. Ujung sekali, dek berdiri. Ujunglah, mak engkau.
Katong RRC, Republik Rakyat Cina. Dek ngate. Tak naruh ujung Tanjung Batu Pedamaran. Enggak enek ujung jauh. Saya tidak punya amalan, saya tidak punya ilmu apa-apa, Pak. Cuma yang saya lakukan dalam kehidupan ini hanya satu, Pak. Saya melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan saya menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah takwa. Orang yang bertakwa akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam tidurnya pun diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.